Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di Hai Ngobrol Sharing Session bareng alumni. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Rena Ramadhani sebagai mahasiswi semester 6 Fakultas Kesehatan Universitas Teknologi Bogor. Hari ini kita bakal sharing-sharing bareng dua kakak cantik ini, ada Kak Dewi dan ada Kak Mei. Oke, sekarang kita minta untuk kakak-kakaknya perkenalan kali ya. Kita mulai dari Kak Mei. Silakan Kak Mei. Oke, terima kasih untuk Iren yang sudah membuka acaranya dengan sangat hangat. Ya, terima kasih. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Safitri Widiadis, nama panggilan saya Mei. Saya adalah lulusan dari Universitas Teknologi Bogor, Fakultas Ilmu Kesehatan, konsentrasi promosi kesehatan. Saya lulusan tahun 2016. Usia saya saat ini 29 tahun. Saya saat ini sudah mempunyai satu orang anak perempuan. Kemudian saat ini saya sebagai tenaga promosi kesehatan di Puskesmas Ciawas Kabupaten Bogor. Mungkin itu perkenalannya ya. Oke, terima kasih Kak Dewi. Silakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syafritriana Dewi. Kalian bisa panggil saya Dewi aja ya. Nah, saya alumni FIKES UIK Bogor juga, jurusan promosi kesehatan, dan kebetulan saya lulus di tahun 2020. Nah, kebetulan saya sekarang lagi bekerja di Puskesmas Ciawas juga sebagai IT di Pokja UKM. Nah, kan tadi yang kakak sebutin, kakak sama-sama kerja di Puskesmas nih. Boleh gak sih Kak sharing gimana pengalaman selama kerja di Puskesmas? Boleh dari Kak Dewi dulu? Alhamdulillah ya, semenjak lulus saya nggak begitu lama ngamburnya gitu, dan kebetulan saya dapat link juga dari waktu magang saya. Jadi saya pernah magang di Puskesmas Ciawas, dan setelah lulus saya dipanggil di situ. Alhamdulillah yang sudah saya pelajarin di FIKES UIK ini keterapin juga nih di dunia kerja saya gitu, walaupun saya lebih seringnya di IT. Alhamdulillah. Untuk kami? Oke, kalau untuk pengalaman bekerja sebenarnya banyak ya. Kalau diceritain di podcast ini sepertinya nggak cukup waktu ya, tapi saya sudah merangkum sedikit pengalaman bekerja di Puskesmas ya. Kebetulan pada saat setelah lulus dari FIKES UIK ini kita nggak punya nggak butuh waktu lama untuk pekerjaan. Alhamdulillah rezekinya datang cepat. Pada tahun 2017 saya diberikan kesempatan untuk bergabung di Rumah Sakit Umum Cibinong sebagai petugas humas. Dan pada saat di rumah sakit kebetulan juga nggak lama ya, bertahan hanya 1 tahun 5 bulan. Kemudian saat ini saya pindah di Puskesmas Ciawas ya. Kalau bicara pengalaman sebagai tenaga promosi kesehatan di Puskesmas tentunya banyak ya, apalagi promosi kesehatan adalah salah satu tenaga kesehatan yang sakral ya. Berarti di satu puskesmas itu harus ada tenaga promosi kesehatan. Kenapa? Karena promosi kesehatan adalah salah satu posisi yang menjadi tolak ukur ya, garda depannya puskesmas itu adalah tenaga promosi kesehatan ya. Sarjana kesehatan masyarakat itu sangat dibutuhkan di puskesmas ya. Kenapa? Karena kita tahu di puskesmas itu dia sebagai upaya kesehatan dasar ya. Semua masyarakat butuh pelayanan kesehatan ya. Kita fokus di promotif dan preventif. Jadi promosi kesehatan menjadi salah satu bidang yang sangat penting di satu puskesmas ya. Kalau bicara malam banyak dari kita bersosialisasi sama masyarakat, kita harus mengenal gimana budayanya masyarakat tersebut, lingkungan sosial ekonominya gitu. Gimana caranya kita melakukan pendekatan-pendekatan biar kita bisa diterima di masyarakat. Jadi masuk sebagai mahasiswa atau alumni kesehatan masyarakat itu sendiri ternyata banyak banget manfaatnya dan banyak banget yang dirasain sampai sekarang dan masih berjalan terus ya Kak? Iya. Banyak ilmu yang bisa diterapkan dari kampus tercinta ini ketika di dunia kerja.
ya. Jadi nggak ada yang sia-sia ilmu yang kita ambil di sini, benar-benar terasa oh ternyata betul ilmu yang kita terapkan di puskesmas itu apa yang kita dapetin dari di mata kuliah yang kita pelajari. Nah, kita lanjut nih pertanyaan. Apa sih alasan kakak untuk memilih berkuliah di Universitas Padang, terutama milih jurusan kesehatan masyarakat? Kita tanya kami dulu nih. Kalau ditanya alasannya banyak. Yang paling penting adalah kesehatan masyarakat menjadi salah satu bidang studi yang saat ini sangat diminati banyak masyarakat. Apalagi kita tahu di Bogor ini hanya ada satu, hanya ada satu di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, bidang kesehatan atau tenaga kesehatan menjadi concern pemerintah ya untuk menangani kasus COVID di Indonesia seperti itu. Kenapa milih UIKA menjadi salah satu pilihan saya pada saat itu? Karena kebetulan saya terlahir dari keluarga seni ya, yang suka seni. Jadi kita tahu bahwa ilmu kesehatan masyarakat, public health, apalagi health promotion, promosi kesehatan adalah ilmu dan seni ya. Jadi kayaknya kurang greget kalau kita nggak punya jiwa seni ya kalau mau masuk promosi kesehatan. Jadi banyak sekali manfaat yang dirasakan ketika berada di sini, di kampus ini, karena kita bisa eksplor. Kita nggak mentok di dalam gedung, kita nggak hanya belajar di dalam ruangan, tapi kita bisa mengeksplor diri di luar, ketemu masyarakat. Kemudian juga nanti di beberapa mata kuliah yang ada di kesehatan masyarakat ini kita belajar macam-macam hal, nggak cuma di bidang kesehatan aja, tapi kita juga belajar public speaking, gimana caranya kita berbicara depan orang banyak, untuk meningkatkan kepercayaan diri seperti apa, ya mungkin itu. Dan kalau untuk Kak Dewi, nah alasannya? Sebenarnya nggak beda jauh juga ya, karena memang awalnya sih aku nggak pengen di kesehatan masyarakat, nggak pengen di dunia kesehatan intinya gitu. Saya sebenarnya lebih tertarik ke sastra, ke dunia sastra gitu. Saya ingin sastra tapi keluarga mendukung untuk di kesehatan. Nah, saya akhirnya mencari alternatif bagaimana saya bisa mengembangkan sastra saya dan saya juga bisa mengikuti keinginan keluarga gitu. Akhirnya direkomendasikan untuk masuk Kesmas dan ketika saya googling ya kebetulan kampus Kesmas di Bogor keluarnya itu UIKA. Nah kebetulan UIKA itu jadi pertama, jadi yang pas saya searching dia keluar pertama Universitas Ibnu Khaldun ada kesehatan masyarakat. Akhirnya saya searching ternyata banyak komentar-komentar yang positif banget nih gitu. Jadi tertarik gitu. Nah akhirnya saya survei kan ke sini gitu ke UIKA. Dan saya tanya-tanya ternyata ada promosi kesehatan yang dimana promosi kesehatan ini juga belajar tentang seni gitu, seni untuk berbicara kepada masyarakat, untuk berbahasa, untuk beretika dan yang lainnya gitu. Makanya saya tertarik di Kesmas ini gitu, dan kebetulan UIKA adalah salah satu kampus yang unggul saat saya searching dan saya tertarik dan alhamdulillah saya nggak salah pilih. Nah, ada nggak sih Kak satu pengalaman yang paling menarik dan berkesan yang Kakak ingat terus sampai sekarang waktu berkuliah di sini? Boleh Kak Dewi. Nah, kalau ditanya pengalaman mungkin gak kehitung ya, pengalamannya banyak banget yang menarik, yang benar-benar menjadi pengalaman terkesan bagi gitu. Tapi memang ketika saya memilih Kesmas dan saya memilih konsentrasi promosi kesehatan gitu, kebetulan di dalamnya kita belajar tentang public speaking, kita belajar tentang counseling, kita belajar bikin media, bikin iklan dan yang lain sebagainya. Dan menurut saya itu adalah jiwa saya gitu. Dan kebetulan waktu itu dikasih tugas tentang iklan layanan kesehatan dan sosial drama waktu itu Kak. Kebetulan di Taman Kencana waktu itu sama teman-teman, dan itu yang bikin saya terkesan. Saya akhirnya bisa mengekspresikan percaya diri saya gitu. Saya bisa mengekspresikan bahwa
di situ saya nggak cuma belajar tentang kesehatan gitu, tapi saya belajar seni dan saya belajar tentang sastranya juga. Jadi alhamdulillah dapat double gitu. kesehatannya iya, seninya juga dapat. Jadi semuanya double. Ya itu sih yang nggak bisa terlupain. Kalau Kak Mei, kalau tentang hal yang menarik yang paling berkesan selama ada di IMIPK ini, terutama di Fakultas Ilmu Kesehatan ya. iya. Yang pertama adalah pada saat kita mahasiswa di semester 7 itu melaksanakan KKN, kuliah kerja nyata ya. Jadi kita di situ turun ke masyarakat, ditempatkan di satu wilayah di desa ya. Dan kita pada saat itu nggak bisa milih ya, itu sudah ditentukan dari kampus, dan kita di situ harus mau nggak mau sosialisasi sama teman-teman dari fakultas lain ya. Pada saat itu kita harus membentuk yang namanya pos pemberdayaan keluarga, posdaya ya, pemberdayaan masyarakat ya. Jadi kita di situ harus membuat satu inovasi. Nah itulah tantangan-tantangan yang konflik-konflik dinamika kelompok yang dirasakan sebagai mahasiswa FIKES ya. Disitulah awal-awalnya kita terbentuk gimana caranya kita bisa memecahkan masalah di dalam satu lingkungan gitu. Langsung diterapin tuh di situ. Jadi enaknya kuliah di WK begitu, apalagi fakultas kesehatan. Jadi kita belajar yang namanya menganalisis satu masalah. Kita harus bisa berorganisasi juga sama teman-teman dari beda fakultas, dari beda-beda background pendidikan, biar bisa membentuk masyarakat yang pada saat itu karena fokus saya di kesehatan ya, dari fakultas kesehatan. Jadi gimana caranya kita membentuk masyarakat yang mau berperilaku sehat ya, karena hashtagnya prokes itu PHBS ya, yang namanya berubah perilaku itu kan susah. Nah itulah tantangan-tantangan yang berkesan, gimana pada saat itu kita tuh pas pertama kali datang ditolak sama masyarakat. Nah itu kita harus punya mental baja. Nah, gara-gara ada di podcast ini saya sedikit kurang apa ya, yang tadinya agak bawa perasaan sekarang mentalnya jadi mental baja. Jadi perlahan step by step itu sudah mulai membentuk tuh jiwa pejuangnya. Jadi harus tetap, jadi tenaga kesehatan apalagi yang memang dia SKM, apalagi prokes ya, memang dituntut harus punya mental yang kuat. Mudah-mudahan di masyarakat juga bisa survive ya seperti itu. Jadi karena kita lebih concern dan langsung sama masyarakat ini ya, sebenarnya menarik banget ya untuk menjadi mahasiswa atau alumni dari kesehatan masyarakat itu sendiri, karena ilmunya banyak, pengalamannya juga pasti dari banyak langsung bahannya Kak. Nah, karena tadi ngomongin masyarakat nih, dan dengan yang kita tahu situasi pandemi ini kayak sekarang, gimana sih kondisi Kakak dan teman-teman tenaga kesehatan yang lain selama pandemi ini? Bebannya apa yang paling bisa banget? Boleh secara singkat dari kami. Oke, bicara pandemi COVID-19, kita kan sekarang kasusnya masih tinggi ya. Terutama di beberapa negara memang ada lonjakan kasus. Nah, di Indonesia sendiri memang lonjakan kasusnya terjadi ini sekarang beberapa daerah ya. Apalagi pasca hari raya Idul Fitri. Iya. Jadi kalau bicara beban, bicara suka dukanya, kita harus tetap kerja di situasi pandemi seperti ini. Banyak yang suka dukanya. Di saat orang lain harus WFH, kita tenaga kesehatan, apalagi tenaga kesehatan harus tetap bekerja. Malah kita kerja lebih keras dari biasanya, ya. Karena kita fokus sekarang di penanganan COVID dan vaksinasi COVID-19 ya. Kalau untuk saya sendiri mungkin bebannya adalah ketika harus turun ke lapangan, ketemu sama banyak orang. Nah itu kan resikonya tinggi ya untuk kita menularkan apa kita tertular seperti itu ya. Kemudian kalau bebannya lagi ketika kita menghadapi satu masyarakat yang menolak ya, atau nggak percaya adanya COVID dan nggak mau divaksinasi, mungkin itu bebannya ya. Kemudian satu lagi adalah ketika bekerja kita harus menggunakan APD, itu yang bikin kita nggak nyaman sebenarnya ya. Mungkin teman-teman juga tahu tenaga kesehatan saat ini bekerja menggunakan APD, mau nggak mau pakai hazmat, pakai masker, pakai sarung tangan. Nah itu luar biasa, kita pakai 12 jam nggak dibuka-buka sampai selesai. Nah itu gimana tuh perjuangannya? Panas ya betul kayak. Apalagi saya kebetulan di Puskesmas juga dipercaya sebagai pengelola pengaduan untuk pelayanan COVID. Jadi
saya pegang handphonenya sampai 24 jam. Ya. Jadi di situ hotline service ya. Jadi hotline service puskesmas itu saya pegang. Jadi saya mengelola itu kadang ya nggak tahu waktu untuk penanganan COVID ya seperti itu. Alhamdulillah itu saya. Oke. Kita lanjut aja menurut Kak Dewi kali ya sekarang. Menurut kakak bidang ilmu kesehatan ini masih akan menjanjikan nggak sih di masa yang kalau menurut saya pribadi itu sangat menjanjikan banget gitu, karena yang kita tahu kesehatan adalah nomor satu dan tenaga kesehatan itu sekarang menjadi garda terdepan ya kan, apalagi sekarang di masa COVID benar-benar yang sangat dibutuhkan adalah kesehatan masyarakat gitu. Tapi kita perlu tahu nggak cuma perawat bidan dan dokter aja, kita ada pencegahnya loh gitu. Ya kan ada orang-orang pencegahnya, yaitu orang-orang kesehatan masyarakat gitu ya. Iya, jurusan kita. Iya, benar. Kita ini bukan untuk mengobati ya teman-teman, tapi kita itu untuk mencegah supaya masyarakat ini nggak terjadi penyakit itu. Kalaupun memang sudah terjadi, nah kita ini menekan angkanya supaya mereka nggak terlalu banyak lonjakan kasusnya gitu, dan dengan cara ya kita mengedukasi masyarakat kayak gitu. Dan di Kesmas sendiri yang perlu kita tahu, kita nggak cuma belajar tentang kesehatan, nah kita juga belajar tentang psikologinya ya kan, tentang seninya, tentang hukumnya, tentang ekonomi, tentang IT-nya. Jadi benar-benar banyak banget luas banget ya. Dan Kesmas ini apa yang menurut aku nggak cuma di itu aja sih. Kalau kata aku kayak ibarat kata laba-laba tuh kita banyak kakinya gitu ya kan. IT kita belajar gitu loh, dari hukum kita belajar, ekonomi belajar, kesehatan tentu. Jadi itu benar-benar sisi menarik banget dari mahasiswa ilmu kesehatan apalagi kesehatan masyarakat. Iya itu sih. Jadi untuk teman-teman mungkin yang masih ragu kali ya yang masih ragu kayak apaan sih kesehatan masyarakat gitu, tapi atau misalkan ada yang saya pengen kuliah kesehatan tapi saya nggak berani nih jadi dokter gitu, saya nggak berani nih jadi perawat. Nah cobalah beralih ke kesehatan masyarakat ini sih kalau menurut aku gitu. Gimana kalau menurut kami kita harus ngajak orang-orang untuk lebih kenal sama jurusan kita nih Kak. Oke, buat teman-teman yang lagi bingung bimbang galau milih fakultas apa, jurusan apa yang baru lulus sekarang, mungkin fakultas ilmu kesehatan di Wika Bogor ini bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman. Karena kenapa? Sudah terbukti lulusan fakultas ilmu kesehatan itu menempati posisi-posisi di beberapa puskesmasnya. Terbukti ya, dari 101 puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor, 80% adalah program prokesnya adalah dari lulusan Vikes Wika. Mereka alhamdulillah dipercaya menempati posisi promosi kesehatan. Jadi jangan ragu, kita bisa bersaing di dunia kerja ya. Tetapi perlu ditekankan lagi bahwa kesehatan masyarakat itu tidak hanya selalu melalui puskesmas dan rumah sakit. Ujung-ujungnya puskesmas dan rumah sakit tidak, tapi banyak juga lulusan-lulusan kita yang bekerja di organisasi swasta. Banyak teman-teman kita. Karena keahlian yang lainnya juga ada ya, ada K3, ada KIA. Jadi nggak cuma profesi aja teman-teman. Ada manajemen, ada kesehatan, ada kesehatan ibu dan anak, kesehatan dan keselamatan kerja ya. Dan semuanya punya kelebihannya masing-masing dan bakal ngasih pengalaman yang beda juga nih. Sangat-sangat amat menarik. Betul. Terima kasih untuk Kak Dewi dan kami atas waktunya udah join buat ngobrol sama kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyaksikan dan mendengarkan, karena topik hari ini menarik banget ya Kak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dan jangan ragu, sekali lagi jangan ragu untuk bergabung sama kita di Universitas Teknologi Bogor, Fakultas Ilmu Kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.